Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Pada materi kita, mata pelajaran PPKN, khususnya kelas 7. Anak-anak semua, pada pagi hari ini kita memasuki materi pertemuan yang kedua, yang nanti materinya adalah tentang macam-macam norma. Namun sebelum kita memasuki materi, bagaimanakah keadaan kalian? Bapak Ibu di rumah keluarga tetap sehat? Pak Guru berharap kalian semua di rumah selalu menjaga kondisi dengan berolahraga, dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian juga mengikuti anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan. Ada beberapa langkah tentang protokol kesehatan. Anak semua, pada materi kita pertemuan kedua, macam-macam norma, apa yang menjadi tujuan kita belajar? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menyebutkan 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat merumuskan pengertian, sumber, dan sanksi dari masing-masing norma tersebut. Ini anak-anak, pembelajaran pagi hari ini tujuan yang akan kita capai. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Jangan lupa untuk selalu menyandingkan buku paket kalian, yaitu buku paket kelas 7, yaitu pada halaman 37. Coba anak-anak, kita ingat kembali materi pada pertemuan bab pertama dulu. Secara garis besar, kita sudah menyebutkan 4 macam norma. Masih ingat kalian? Apa saja 4 macam norma itu? Ya, 1. Norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendalami pengertian dari masing-masing norma. Kita masuk ke materi pelajaran. Sebagaimana kita ketahui, manusia seperti kita ini memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu yang sekaligus sebagai makhluk sosial, atau para ahli menyebut dengan istilah zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, maka selalu membutuhkan orang lain. Maka ia akan bergabung dengan orang lain. Tidak ada manusia yang hidupnya sendiri tanpa orang lain. Namun anak-anak terkadang memiliki perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan. Nah, aturan itulah yang disebut dengan norma. Baik, kita lanjutkan. Norma agama. Di dalam buku pedoman, di buku paket kalian, di sana juga dituliskan materinya. Norma agama, pengertiannya adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Kemudian, melanggar norma agama adalah dosa, sehingga pelaku akan mendapat sanksi di neraka. Kemudian yang ketiga, bagi negara yang berpaham ateis, paham ateis itu adalah paham yang tidak percaya adanya Tuhan, maka norma ini tidak ditaati dan tidak diakui. Berbeda dengan negara kita yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan sebagaimana di dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga terumus di dalam
Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, norma kesusilaan. Pengertiannya adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Dalam bahasa sederhana, hati tak bisa dibohongi, karena suara hati adalah suara kejujuran. Bagi orang yang melanggar norma, ini akan timbul rasa penyesalan, dan sanksinya adalah rasa penyesalan. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Pengertiannya adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber norma ini adalah tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya atau terbentuk atas dasar kesepakatan bersama. Ini sumber norma kesopanan. Kemudian bagaimana dengan sanksinya? Norma kesopanan memiliki sanksi bagi yang melanggar berupa pengucilan atau tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Ini anak-anak untuk penjelasan materi norma kesopanan. Berikutnya adalah yang keempat, norma hukum. Bagaimanakah pengertiannya? Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Berarti di sini ada ciri norma hukum. Apa itu? Dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian norma hukum memiliki dua sifat. Di antaranya adalah bersifat perintah, memerintah, dan yang kedua bersifat larangan. Bagaimana dengan bagi orang yang melanggar ini? Maka sanksi bagi yang melanggar norma hukum adalah berupa pidana atau denda. Anak-anak, itu adalah materi kita, penjelasan tentang 4 macam norma. Di situ menyangkut pengertian, sumber, sanksi, sehingga akan semakin memperjelas materi kita tentang norma. Anak-anak, tiba saatnya kalian untuk mengerjakan tugas dalam kolom penugasan dari materi yang telah kita sajikan. Nah, apa penugasannya? Ini petunjuknya adalah kerjakan soal ini pada lembar kertas atau kertas folio dan kumpulkan sesuai perintah Bapak Ibu Guru. Ya. Nah, apa soalnya? Ternyata anak-anak diminta untuk mengisikan kolom. Di situ ada 5 kolom, nomor urut, macam norma, pengertian, sumbernya, dan sanksinya. Nah, tugas ini kalian kerjakan di lembar kertas folio, dibuat kolomnya dengan penggaris yang rapi, ditulis nomor urut, kemudian diuraikan. Disebutkan dari macam-macam norma yang sudah dibahas tadi. Demikian anak-anak, akhir perjumpaan kita di pertemuan yang kedua ini. Semoga tetap semangat dan kita bertemu pada pertemuan yang ketiga dan masih membahas pada materi bab 2. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.